tentunya kita harus mengerti perselingkuhan itu tidak indah, karena sesungguhnya perselingkuhan itu membuka kekecewaan kepada pasangan yang telah menemani kita. Dan tentunya selain itu, perselingkuhan itu hanyalah memberikan kelelahan, memberikan kepenatan ketika kita menjadi pelakon perselingkuhan, ketika kita harus merangkai kebohongan dan kedustaan setiap menit, setiap jam, setiap hari di depan pasangan kita yang halal di dalam hidup rumah tangga. Perselingkuhan itu sering dikatakan pula, perselingkuhan itu adalah ketika kesetiaan dikalahkan dengan mereka yang senantiasa selalu ada di samping kita. Karena orang di kantor, dominasi waktunya adalah bertemu dengan teman dan rekan kantornya. Kita tentunya mengatakan, yang di dekat kita mungkin memberikan kepuasan. Tapi ketika terjadinya perselingkuhan, maka sesungguhnya kepuasan yang kita dapatkan dalam perselingkuhan pasti mengorbankan ketenangan. Berapa banyak mereka yang telah mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga, lalu akhirnya terjadilah badai di dalam rumah tangganya, biduk rumah tangganya, halilintar, kilat menyambar-nyambar pada biduk rumah tangganya, karena ternyata kita hanya terfokus dan terjebak kepada sensasi kepuasan yang ditawarkan pada konsep perselingkuhan, dan akhirnya mengorbankan ketenangan di dalam kehidupan kita. Inilah sejatinya yang perlu harus kita luruskan, karena dengan kata-kata yang sering diviralkan, perselingkuhan itu indah, perselingkuhan itu ketika yang setia dikalahkan dengan mereka yang senantiasa ada dan senantiasa dekat, maka itu harus diluruskan. Mungkin mereka dekat, teman perselingkuhanmu, tetapi mereka hanya memberikan kepadamu kepuasan, tapi tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan. Bukankah dosa selalu melahirkan kegelisahan? Dan yang pasti perselingkuhan itu mengorbankan orang yang kita cintai, dan sesungguhnya perselingkuhan itu pasti memberikan kekecewaan selain kepenatan dan kelelahan ketika kita terlibat pada pusaran perselingkuhan. Sekarang apa sih penyebabnya terjadinya perselingkuhan? Antum tahu? Sekarang banyak sekali ditemukan, kondom, alat kontrasepsi di area kantor. Tentunya ini tidak terjadi di setiap kantor, tetapi ada beberapa kantor yang viral disebabkan kasus viralnya perselingkuhan yang ketahuan. Dan kita harus paham apa sih pemicu terjadinya perselingkuhan di area perkantoran. Tentunya dari sudut pandang dan perspektif yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Setidaknya 5, akhi. Yang pertama, terjadinya perselingkuhan itu bisa jadi disebabkan karena niat di dalam bekerja itu bukan karena Allah. Niatnya mereka di dalam bekerja adalah mendapatkan surplus finansial, mendapatkan kelebihan dalam urusan duniawi, menegaskan statusnya, dan untuk mendapatkan pride dengan pekerjaan yang dia dapatkan, terutama ketika dia memiliki posisi di atas dan memiliki posisi strategis. Orang yang mereka bekerja niatannya bukan lagi karena Allah untuk memberikan yang halal pada keluarganya, tapi hanya untuk memuaskan dia untuk memiliki semua fasilitas duniawi oleh syahwat. Karena obsesi dunia itu melemahkan hati, dan ketika hati itu lemah, begitu mudah dikudeta oleh syahwat. Tentunya antum kalian masih ingat ya, sebuah kisah yang disampaikan, ada seorang pemuda yang akan memotong pohon yang dijadikan tempat kesyirikan. Lalu setan sebagai pihak penjaga dari pohon yang dikeramatkan, ketika dijadikan pohon itu adalah Tuhan yang bisa memberi apa yang mereka mau, maka setan tentunya tidak mau ketika pohon itu akan dipotong. Ada pemuda solih yang ingin menebang pohon itu. Dia mengambil kapak, lalu dia berjalan menuju ke pohon tersebut. Dihadanglah pemuda itu oleh iblis dalam bentuk manusia. Lalu iblis itu bertanya, "Kemana pergimu wahai anak muda? Bisa nak?" Maka anak muda itu berkata, "Saya akan memotong pohon yang dijadikan tempat kesyirikan." "Oh, tidak bisa. Kalau kamu memotong pohon itu, kamu akan berhadapan dan duel dengan saya." Akhirnya mereka duel antara pemuda dengan manusia yang merupakan jelmaan dari iblis. Dalam waktu yang singkat, maka iblis itu kalah. Ketika iblis itu mau dipenggal kepalanya, maka iblis itu menawarkan sebuah tawaran yang menggiurkan kepada pemuda. "Kamu tidak usah pergi ke pohon itu dan tidak usah membunuh saya. Saya janjikan, setiap kamu pagi, kamu tidur, kamu bangun, kamu akan dapatkan beberapa dinar di bawah bantalmu. Dan kamu akan kecukupan dengan kekayaan yang aku kirimkan setiap pagi." Pemuda itu ternyata mudah terjebak. Dia tergelincir.
Akhirnya dia menyepakati perjanjian yang ditawarkan oleh iblis. Akhirnya dia pulang dan dia mendapati uang dinar di bawah bantalnya setiap pagi. Sampai berlalu begitu lama, pada satu pagi sang pemuda membuka bantalnya, tidak lagi menemukan dinar. Marahlah pemuda tersebut, mengambil kapak kembali dan keluar dari rumahnya. Tetapi keluarnya dari rumah berbeda niatnya dengan niat yang pertama. Dia pergi akan memotong pohon tersebut. Ketika akan memotong pohon tersebut, dihadang kembali oleh iblis. Iblis menghadangnya dan berkata, "Mau kemana kamu?" "Ya, sebagaimana dulu saya akan memotong pohon itu, karena kamu telah berhenti memberikan kepadaku dinar." Maka iblis dalam wujud manusia berkata, No. Kalau kamu akan menebangnya berhadapan dengan diriku." Maka pemuda tersebut berkata, "Mudah bagiku mengalahkan kamu yang pertama, dan mudah bagiku untuk mengalahkan kamu yang kedua." Dan akhirnya ternyata ketika mereka duel, sang pemuda begitu cepat dikalahkan oleh iblis dalam bentuk manusia. Sebelum dia dibunuh oleh iblis dalam jelmaan manusia, maka pemuda itu bertanya, "Kenapa saya pertama kali menang dan yang kedua ini saya kalah?" Maka iblis menjelaskan, "Karena kamu yang pertama tidaklah keluar dari rumah kecuali niatnya karena Allah. Dan tidaklah kamu keluar yang kedua kecuali niatmu hanya karena uang dinar yang tidak lagi kamu dapatkan di bawah bantal. Dan itu mudah bagiku untuk mengalahkan dirimu." Kisah ini umum, tapi kisah ini memberikan kepada kita perspektif. Banyak orang yang keluar dari kantor, orang yang keluar dari rumahnya di waktu pagi. Keluarnya mereka bukan lagi karena Allah untuk memberikan kecukupan pada keluarganya, tapi niat mereka adalah untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, menegaskan tentang posisi, mendapatkan prestisius di dalam pekerjaannya, lalu mendapatkan jabatan-jabatan strategis yang dia banggakan untuk menjadi sorotan banyak manusia. Kalau orang bekerja niatannya hanya untuk mendapatkan pundi-pundi, urusan dunia yang dia kumpulkan untuk mendapatkan prestisius, mudah baginya syahwat itu memancing bagi dirinya. Akhirnya ketika dia melihat sekelebatan seorang wanita, bisa tampak sangat menarik. Kenapa? Karena hatinya lemah, ditunggangi oleh syahwat. Kenapa hatinya lemah? Sudah tidak ada Allah di dalam hatinya ketika bekerja. Akhirnya dia merasa bisa menggenggam semua perempuan, bisa menguasai semua perempuan, dan dia merasa bangga ketika dia bisa menjalin hubungan itu. Dan itu biasanya yang menjadi pemicu yang pertama. Selalu setiap dosa dan fenomena maksiat dimulai dari hati yang terlalu lemah. Paham? Yang kedua, yang menyebabkan banyaknya dan maraknya terjadi perselingkuhan di area kantor adalah banyaknya perempuan dan laki-laki itu mereka lupa, mereka lalai bahwasanya medan terberatnya laki-laki dan perempuan itu adalah ketika berhadapan dengan fitnah lawan jenis. Ya, tentunya kita mengerti bahwasanya laki-laki itu yang paling lemah adalah matanya. Yang perempuan yang paling lemah itu apanya? Telinganya dan lisannya. Ketika perempuan itu yang paling lemah itu adalah matanya, dia harusnya paham. Berarti dia harus berusaha memberikan manajemen pada matanya supaya dia tahu secantik-cantiknya perempuan yang dia temukan di kantor, maka seluruh apa yang ada di wanita itu ada pada istrinya. Maka ketika dia paham bahwasanya titik lemahnya dia itu adalah matanya, maka dia hendaklah memberikan manajemen yang disiplin pada matanya dan jangan membuka kesempatan. Ketika dia membuka kesempatan, dia pasti kalah karena dia melawan satu pilihan lawan yang tidak seimbang. Sebagaimana petinju kelas bulu ringan melawan petinju kelas berat, hanya menunggu menit untuk dikalahkan. Laki-laki itu kuat, tapi laki-laki itu takluk dengan perempuan. Makanya akhirnya yang kedua, biasanya terjadi perselingkuhan ketika sang laki-laki lupa bahwasanya lemahnya dia itu di mata, lalu dia lupa bahwasanya berhadapan kepada perempuan dengan memberikan kesempatan membuka pintu, maka tidaklah dibuka pintu hatinya untuk seorang wanita yang belum halal, kecuali dia tidak akan bisa untuk menahan arus anginnya yang kuat dari luar. Dan akhirnya dia yang takluk. Dia menjadi budak untuk perempuan yang dia puja di luar rumahnya. Dia kayak anak kecil yang meminta permen kepada ibunya supaya permen itu didapatkan. Dan selama permen itu dia belum mendapatkan, dia nangis-nangis kayak anak kecil. Dan itulah awal mula perselingkuhan.
Perempuan awal mula perselingkuhan disebabkan karena dia lemah terhadap telinganya dan dia lemah terhadap lidahnya. Dia menceritakan, lalu dia mendapatkan orang yang bisa menampung semua keluh kesahnya ketika bertemu sering dengan frekuensi lebih ketika di area kantor. Laki-laki ini memberikan telinganya. Laki-laki itu mendengar apa yang aku sampaikan. Ketika aku di rumah, aku tidak mendapatkan. Sang suami tidak pernah memberikan telinganya dan sang suami tidak pernah memberikan respek terhadap apa yang aku sampaikan dengan lidahku. Ketika perempuan itu lemah dengan telinganya, lemah dengan lisannya, harusnya perempuan paham, jangan pernah memberikan telinganya untuk mendengarkan kenyamanan dari orang yang merespon masalahnya. Dan jangan mudah-mudah dia menitipkan intonasi dan deretan kalimatnya kepada laki-laki. Kenapa? Karena dia pun sama, kalau dia sudah tersengat dengan cinta, walaupun tidak separah laki-laki, tapi kalau dia sudah tersengat dengan cinta, maka dia bisa memberikan apapun kepada laki-laki yang dianggap adalah pahlawan baginya, padahal itu adalah pecundang untuknya. Berapa banyak seorang istri, dia terlibat dengan kasus perselingkuhan. Dia menyangka laki-laki itu akan memberikan kepadanya apa yang tidak bisa diberikan oleh suaminya. Ternyata dia hanyalah lalat untuk mengambil sesuatu dari kita lalu keluar dan dia pindah kepada bunga-bunga yang lainnya. Makanya akhirnya yang kedua, terjadinya perselingkuhan itu kita dapatkan adalah ketika sang laki-laki lupa matanya adalah merupakan organ tubuh yang lemah ketika melihat wanita, dan dia harus paham musuh terbesarnya dia itu, yang menjadi titik lemahnya dia itu wanita. Perempuan lengah dan kalah serta lemah di dalam telinganya dan lidahnya, dan akhirnya ketika dia tidak paham itu dan tidak menyadari, akhirnya terjadilah satu dialog, satu komunikasi, satu obrolan yang dia asik, yang terkadang sang suami tidak bisa merespon dan memberikan penilaian dengan sedemikian baiknya sebagaimana perselingkuhan. Wajar laki-laki baru menginginkan sesuatu. Kalau laki-laki baru menginginkan sesuatu, apapun yang bisa menyenangkan perempuan, yang bisa memberikan kepuasan akan dia berikan. Tapi lihat berapa banyak perempuan yang sudah bersuami terlibat perselingkuhan dengan laki-laki yang sudah beristri. Ketika laki-lakinya sudah mendapatkan apa yang dia mau, madu dari wanita ini, maka dia ketika ketahuan, dia akan kembali kepada istrinya. Ketika istrinya memberi maaf dan meninggalkan perempuan ini nestapa dengan sisa maksiat dan dosa yang telah dia lakukan. Dan betapa susahnya laki-laki untuk memaafkan seorang istri yang pernah selingkuh dan berzina dengan seorang laki-laki. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini agak berat ya bahas tentang perselingkuhan itu. Yang ketiga yang kita harus paham, pemicu dan penyebab terjadinya perselingkuhan di area kantor adalah ketika kita senantiasa terseret dengan aktivitas yang dibentuk oleh kantor. Lalu kita tidak memiliki komitmen kuat untuk memiliki skala prioritas dalam aktivitas kita. Kita tidak sibuk dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti terlibat dengan kajian, ataupun kita terlibat dengan acara-acara sosial yang seharusnya bisa menyibukkan kita. Ada satu kaidah ringan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau hatimu tidak disibukkan dengan ketaatan dan kebaikan, maka hatimu akan disibukkan dengan perkara-perkara kemaksiatan dan dosa. Nah, inilah yang menjadikan kita paham, kerja di kantor, di sebuah area yang besar, yang bercampur laki dan perempuan itu berat. Antum pernah nggak datang ke area kantor, akhi? Belum pernah kan? Mungkin sekali dua kali. Kalau saya sering, akhi. Saya itu sering sekali mendapati jamaah-jamaah ya, dari orang yang belajar ketika kajian-kajian di kantor. Saya tuh sering berkata, antum ini kuat sekali imannya. Karena mereka harus menghadapi wanita-wanita yang begitu banyak dengan segala speknya secara fisik. Ada semuanya. Dan wanita-wanita ini tidak semuanya berhijab, akhi. Bukan kita merendahkan, tapi ini kenyataan yang terjadi. Sehingga akhirnya ketika semua itu ada, mau tidak mau terkadang membekas pada hati. Maka cara kita menebusnya itu adalah bagaimana kita terlibat pada satu aktivitas
Yang kita prioritaskan bisa menyibukkan kita supaya kita tidak begitu gampang tersibukkan dengan sebuah dosa, obrolan-obrolan yang tidak penting, bercanda-bercanda dengan rekan kantor yang mungkin tidak penting, yang ternyata bisa menjadi pintu pertama terjadinya kecondongan hati kepada orang yang mau bercanda dengan kita. Memang boundaries itu harus dipasang, batasan itu harus kita miliki, dan yang harus kita ingat ya akhi, selain kita menetapkan skala prioritas itu, maka yang kita harus ingat adalah ingatlah putrimu, ingatlah putramu. Bagaimanapun kamu seorang laki-laki yang memiliki keturunan, kamu adalah seorang perempuan yang memiliki anak. Apakah kamu tega memberikan apa yang bisa kamu berikan kepada anakmu, tetapi anakmu mendapati kelakuan bapaknya dan kelakuan ibunya sampai melakukan perzinahan? Apakah kita rela anak-anak kita pun akan dijadikan objek perzinahan? Apakah kita rela apabila anak perempuan kita dijadikan menjadi bahan permainan untuk laki-laki hidung belang? Kalau kita jawabannya sepakat tidak mau, berarti pikirkanlah tentang anak-anakmu. Biasanya terjadinya perselingkuhan itu salah satunya ya tadi, tidak punya skala prioritas dalam aktivitas di dalam kantornya. Terlebih lagi, bayangan tentang anak yang sangat membutuhkan kebaikan seorang bapak sudah tidak ada lagi. Maka sang bapak merasa sombong, dia sudah bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan mobil, bisa memberikan motor, sehingga dia merasa bahwasanya dia menjadi seorang bapak yang sudah dicintai sama anaknya. Salah. Mungkin anakmu mencintai kamu dengan fasilitas yang kamu berikan kepadanya, tapi hatinya, ruhnya, dia tidak akan bisa mencintai orang yang melakukan kejahatan yang berurusan dengan urusan kelamin. Dan itu fitrah. Ada pezina, tapi dia juga tidak bisa berhadapan dengan orang yang berurusan dengan penjahat kelamin. Itu yang ketiga. Paham, akhi? Masih mau lagi? Yang keempat, apa yang menyebabkan terjadinya banyak perselingkuhan di area kantor? Yaitu adalah ketika kita mendapati bahwasannya ketika kapal kita sedang bergoyang dengan masalah, mungkin kita sedang ada masalah dengan istri kita, sedang ada masalah dengan suami kita. Kita tipenya adalah tipe yang suka menutup mata terhadap masalah yang terjadi, menganggap biasa. Kan ada orang yang saking cinta damai, kalau ada masalah dia tidak segera menyelesaikan, sehingga akhirnya ketika ibarat kata biduk rumah tangga itu kan kayak naik perahu. Ketika kapalnya bergoyang, biasanya apa yang diinginkan orang kalau kapalnya bergoyang? Dia pingin untuk ganti perahu lagi, yang lebih tenang daripada perahu yang sedang dia naiki bersama dengan pasangannya. Maka itu kesalahan, akhi. Karena apa? Karena setiap masalah yang terjadi pada kehidupan kita berumah tangga, lalu kita merasa obatnya itu adalah dengan mencari orang lain, maka sesungguhnya itu hanyalah fata morgana. Karena apa? Karena itu hanyalah pelarian, dan kata pelarian itu selalu identik dengan sesuatu yang positif atau negatif. Negatif, pelarian. Sehingga akhirnya sensasi endorfin atau endorfin, sensasi endorfin yang ditawarkan dari sensasi pelarian, new escape, itu biasanya tidak lama, karena hanya sekedar pelarian. Makanya kalaulah kita mendapati biasanya terjadinya kasus perselingkuhan itu adalah disebabkan karena sedang bergoyangnya biduk rumah tangga dia, lalu dia tidak segera untuk menyelesaikan, mendudukkan, mencari titik masalahnya, mencari titik temunya, mempertemukan dengan pihak ketiga. Lalu ketika kita lagi merasa sakit, kita begitu cepat melihat orang lain yang bisa menggantikan posisi pasangan kita. Padahal masalah laki-laki itu hampir kurang lebihnya sama, kurang lebihnya. Masalah perempuan juga kurang lebihnya semuanya juga sama, ya atau tidak? Karakter perempuan yang bengkok, penciptaannya, dominan perasaannya, laki-laki yang terkadang lebih cenderung egois dan terkadang lebih dominan logikanya, semuanya sama. Kalaupun kamu akhirnya menjalin perselingkuhan hanya disebabkan karena kamu merasa bahwasanya pasangan yang halal hari ini tidak bisa memberikan kepadamu ketenangan, itu yang salah adalah ketika kita justru berpindah kepada perahu lain, tetapi kita membiarkan perahu kita bergoyang. Maka pindahnya seseorang ketika sedang bergoyang perahunya akan menyebabkan perahu yang berikutnya pun ikut bergoyang.
Makanya itulah fata morgana, karena biasanya masalah itu akhirnya sesek dadanya. Banyak laki-laki ketika bermasalah dengan istrinya, dia curhat sama perempuan, ya atau tidak? Banyak perempuan ketika dia sedang ada masalah dengan suaminya, dia curhat kepada seorang laki-laki. Ya salah itu. Itu sama dengan dia mencari obat, tetapi obatnya justru pil yang di dalamnya ada racun. Menyangka itu obat, tapi bukan obat, tetapi justru melahirkan tambahan-tambahan masalah. Karena apa? Melibatkan hati-hati yang lain ketika kita sedang bermasalah dengan pasangan yang Allah berikan kepada kita. Makanya yang harus dilakukan, selesaikan, cari titik temunya, diupayakan, lalu bagaimana akhirnya bisa untuk diambil keputusan berikutnya, apakah tetap dilanjutkan atau apakah memang berhenti kalau memang segala cara sudah diupayakan dan belum mendapatkan solusi. Tapi selesaikan dulu. Karena apa? Karena sesungguhnya inilah yang sering menjadikan orang itu ketika dalam kondisi kebingungan. Orang itu kalau kebingungan apa saja diraih, ya atau tidak? Antum pernah tenggelam? Oke, anggap aja antum pernah tenggelam. Antum terseret banjir di Kalimalang. Terseret, antum bisa renang tapi terseret oleh arus. Tiba-tiba ada pohon pisang, antum mencoba meraihnya atau tidak? Untuk antum jadikan apa? Pelampung. Ternyata pohon pisang itu ternyata antum pegang, ternyata tidak bisa. Terus antum melihat ada sebatang kayu, antum ambil atau tidak? Ambil. Kenapa orang ketika dalam kondisi panik mengambil apa saja? Karena kehilangan akal sehatnya. Maka itu yang kita harus paham bahwasanya kenapa perselingkuhan itu terkadang dilakukan karena orang sedang pusing dengan keluarganya yang harusnya dia segera selesaikan, mencari titik temunya, tapi justru dia mengambil sesuatu yang sebenarnya justru menambah masalah yang ada pada dirinya. Dan itu merupakan pemicu yang keempat terjadinya perselingkuhan di area kantor. Yang kelima, kenapa? Ya karena memang setan menghiasi perbuatan perselingkuhan supaya terjadinya perzinahan dan akhirnya kandasnya kehidupan rumah tangga. Just memang itu strateginya setan. Makanya akhirnya pergi ke kantor harus dikondisikan untuk senantiasa berlindung dari godaan setan. Senantiasa kita membenarkan niat kita bahwasanya kita bekerja adalah semata-mata karena Allah. Kalaupun kamu condong kepada seorang laki-laki dan seorang wanita, pastikan kita harus memiliki konsep narasi yang benar di pikiran kita. Apa yang ada di wanita itu ada pada istri saya. Semuanya, dari rambutnya, dari hidungnya, dari telinganya, semuanya ada. Dan apa yang ada pada laki-laki itu pun ada di dalam diri suaminya dan tidak ada yang tertinggal. Janganlah mengorbankan ketenangan hanya untuk mengejar kepuasan. Kepuasan itu memberikan sensasi, tetapi sejatinya mengorbankan ketenangan. Berapa banyak suami istri yang asalnya begitu akrab, bersahabat di mobil, bersahabat di dalam rumah, hancur berantakan, tidak tersisa, hanya meninggalkan memori yang perih dan membuat luka, hanya karena kedatangan seseorang yang kita pun juga belum tahu apakah dia adalah orang yang betul-betul bisa memberikan kepada kita ketenangan. Itulah betapa perselingkuhan itu melelahkan, perselingkuhan itu meletihkan, perselingkuhan itu hanyalah memberikan kekecewaan. Apakah kita ridho ibu dari anak kita kecewa? Apakah kita ridho bapak dari anak-anak kita pun meneteskan air mata? Terlalu besar bayaran yang harus diberikan dibandingkan kepuasan yang didapatkan. Banyak sekali kisah sekarang hari ini mengangkat tentang tema perselingkuhan. Layangan putuskah ataupun kasus ataupun masalah-masalah yang berkaitan tentang itu. Tapi itu memberi arti kepada kita. Tidak ada kenyamanan pada sebuah dosa. Tidak ada sebuah ketenangan pada sebuah pengkhianatan. Paham? Semoga kita mengerti, semoga kita mengambil pelajaran.